Karena tidak semua orang Kristen itu beriman. Kenapa? Tuhan Yesus pernah pilih 12 rasul kan? 12 rasul itu ikut Yesus setiap hari. Yesus ngajar di mana? Ikut. Yesus khotbah di mana? Ikut. Pelayanan di mana? Ikut. Bahkan Yesus pernah utus mereka dua-dua untuk melayani. Tapi ternyata satu orang tidak percaya dari awal sampai akhir. Siapa? Yudas Iskariot. Sebab Tuhan tahu siapa yang percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus pernah bilang, memang kamu semua, kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Maksudnya 11 yang lain itu bersih karena firman, tapi tidak semua. Satu belum bersih. Yudas Iskariot tetap tidak beriman pada Kristus. Kenapa dia tidak beriman? Kalau tidak beriman, kenapa ikut Yesus? Karena Yudas Iskariot, itu artinya dari. Yudas Iskariot artinya Yudas dari kampung Keriot. Kampung Keriot itu adalah kumpulan orang-orang dengan semangat ekstrim, nasionalis ekstrim, yang mana mereka selalu berusaha untuk usir orang Roma dari penjajahan di Israel. Dia sama seperti orang Selon. Karena itu saudara-saudara, maka kemungkinan besar Yudas ikut Yesus ini bukan karena dia percaya, tapi karena dia melihat sosok seperti Yesus ini akan menjadi Mesias politik, pemimpin politik yang akan memimpin Israel supaya memberontak dan usir orang Roma dari wilayah kita. Itulah sebabnya dia ikut Yesus. Maka dia ikut Yesus motifnya motif politik. Dan karenanya dia nggak pernah percaya Yesus. Maka ada dugaan tafsiran, kenapa Yudas jual Yesus? Untuk cari uang? Kalau hanya cari uang, kenapa hanya 30 kepimpiran? Mestinya jual lebih mahal dong. Karena Yesus tuh target man. Waktu Amerika kejar Osama bin Laden, berapa harga kepalanya? Mahal sekali. Yesus ini target man dari orang Yahudi. Kenapa cuma 30? Maka muncul penafsiran lain. Mungkin karena Yudas kepengen duit. Tapi mungkin ada alasan lain. Mungkin Yudas tidak punya niat jelek. Dia hanya mau menempatkan Yesus pada posisi harus memberontak. Kenapa? Karena saya harap-harap Yesus tuh usir orang Roma. Tapi kapan dia usir orang Roma? Hari-hari hanya urus orang miskin, orang lapar, orang sakit, orang kusta. Kapan memberontaknya? Kalau begini, Yesus tidak akan memberontak lawan Romawi. Kalau begitu saya jual dia. Begitu jual dia dan orang Yahudi mau tangkap, orang Romawi mau tangkap Yesus, Yesus pasti melawan. Begitu Yesus melawan, seluruh followersnya dari seluruh wilayah itu akan bangkit semua. Terjadi sebuah revolusi besar. Roma diusir dan Israel merdeka. Nah, kalau begitu apapun alasannya, Yudas ada di dalam grup para rasul, tapi dia bukan orang percaya. Maka ada kemungkinan orang ada di grup Kristen tapi tidak percaya. Dia ada di grup gereja tapi tidak percaya. Saya ditanya, Pak Isra, seberapa yakin jemaat Pak Isra itu sungguh-sungguh terima Yesus? Saya nggak tahu ya. Mungkin di bawah 50%. Karena kadang-kadang ingat, lalang ada di antara gandum. Dan lalang mirip gandum. Coba, siapa yang kurang lebih aktif dari Yudas Iskariot? Yesus khotbah hadir. Acara PA hadir. Khotbah di bukit hadir. Bikin mujizat kemana-mana hadir. Diutus pelayanan hadir. Semua hadir. Dan saudara-saudara, hanya Yesus yang tahu Yudas itu palsu. 11 teman yang lain tidak ada yang tahu. Bayangkan, tiap hari mereka sama-sama, nggak ada yang tahu. Hanya Yesus yang tahu. Karena dia tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menjual dia. Makanya yang lain, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Karena yang lain tidak tahu. Kepalsuan Yudas begitu rapi. Sampai sahabat-sahabat dekat tidak tahu bahwa dia bukan orang percaya. Kalau rasul-rasul yang lain bisa ketipu, pendeta juga bisa ketipu. Karena itu yang paling penting adalah, benarkah kita sudah Kristen, tapi apakah betul-betul kita telah dilahirkan kembali dengan menyambut Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan? Kita baru saja merayakan Natal. Natal itu kelahiran Juru Selamat. Kalau kamu tidak percaya pada dia, maka untuk apa merayakan kelahiran Juru Selamat tapi tidak selamat? Beriman, pastikan di awal tahun ini kamu betul-betul beriman. Kalau sudah beriman, Roh Kudus pasti ada. Kalau Roh Kudus ada, dia beroperasi dari dalam, muncul perbuatan baik. Dan perbuatan baik itulah yang akan mewarnai hidup kita. Kembangkanlah perbuatan baik itu. Tapi langkah awal, pastikan kita orang beriman.